Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Annaulia. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan tema pengaruh teknologi digital. Tahun 2026 akhir kita berharap ini sesuai dengan semangat Pak Presiden bahwa kita juga harus berdiri di atas kaki sendiri termasuk di ranah digital. Maka untuk pengujian perangkat telekomunikasi di akhir 2026 sudah hampir seluruhnya bisa kita bawa ke dalam negeri, ke OMG, IDTH ini dan juga ekosistem lain yang ada di dalam negeri. Setelah kita mendapatkan sampel yang siap uji, tentunya kita ada standar atau persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Biasanya di dalam standar atau persyaratan teknis itu ada nilai limit yang ditentukan. Nah, nilai limit yang ditentukan ini itu akan kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang kita miliki. Dari laboratorium IDTH ini ya bisa membantu para peneliti di BRIN khususnya yang berkecimpung di di riset terkait antena, sehingga kami itu bisa melakukan atau mendapatkan data gitu ya terkait dengan desain antena yang kami kembangkan. Penguasaan teknologi digital dari hulu ke hilir menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai satu dari 7 negara dengan produk domestik bruto PDB tertinggi di dunia pada tahun 2045. Apabila mampu memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, Bappenas memproyeksikan Indonesia sanggup meningkatkan PDB hingga Rp22.500 triliun, melesatkan pertumbuhan ekonomi 6,0 hingga 7,0%, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap dengan estimasi pendapatan PDB per kapita mencapai 20.000 hingga 23.000 US dollar pada 2045. Oleh karenanya, visi Digital Indonesia VDI 2045 menjadi visi yang perlu dijalankan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Ekosistem digital ini kan melibatkan banyak pihak, sehingga memang satu faktor kolaborasi juga harus diperhatikan, karena kalau tanpa kolaborasi ekosistemnya juga mungkin tidak maksimal. Kemudian kedua itu adalah ekosistemnya kan harus memperhatikan semua sisi nih. Jadi memang harus ada si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, bagaimana juga upaya untuk mendorong masing-masing ekosistem gitu kan. Nah ini yang harus kita lakukan secara bersama, tapi memang juga harus punya planning, karena kita bicara nanti infrastrukturnya, bicara jaringannya, bicara kemudian juga aplikasinya, bicara juga device-nya. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memiliki peran strategis terhadap perkembangan teknologi yang kian cepat. Sederet capaian transformasi digital telah mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kemajuan teknologi digital di tanah air. Mulai dari infrastruktur digital, sistem pelayanan publik berbasis digital, hingga regulasi yang mengakomodir keamanan di dunia digital. Sehingga segenap masyarakat siap menghadapi tantangan industri yang kian berkembang. Berkat transformasi digital, Kementerian Komdigi mencatat skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia IMDI Nasional tahun 2024 berada pada 43,34.
Berdasarkan pilar-pilar pembentuknya, pilar keterampilan digital meraih nilai tertinggi, yaitu 58,25, dan pilar pemberdayaan menempati posisi buncit dengan skor 25,66. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital Indonesia sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum dan masih dapat dilakukan peningkatan agar dapat lebih produktif secara ekonomi. Untuk mendukung kemandirian dan daya saing industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), serta tak hanya menjadi target pasar di sektor teknologi digital, pemerintah mentransformasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) menjadi Indonesia Digital Test House (IDTH) yang diresmikan pada 7 Mei 2024. Berdiri di lahan seluas 22.723 meter dengan biaya pembangunan sebesar 980 miliar rupiah, IDTH menjadi pusat pengujian perangkat telekomunikasi berstandar internasional terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Tahun 2026 kita berharap ini sesuai dengan semangat Pak Presiden bahwa kita juga harus berdiri di atas kaki sendiri termasuk di ranah digital. Maka untuk pengujian perangkat telekomunikasi di akhir 2026 sudah hampir seluruhnya bisa kita bawa ke dalam negeri, ke OMG, IDTH ini dan juga ekosistem lain yang ada di dalam. Ini menjadi penting dalam rangka memberikan kepercayaan publik terhadap perangkat yang aman, yang tidak mengganggu kesehatan. Mengusung visi sebagai laboratorium pengujian bertaraf internasional, Indonesia Digital Test House mengacu pada 3 poin utama, yaitu Protect, Gate, dan Spectrum Management. Lewat pembaharuan IDTH, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi memastikan seluruh produk-produk digital yang dipasarkan di Indonesia memenuhi sejumlah persyaratan dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri. Ya, Indonesia Digital Test House itu didirikan untuk memastikan yang pertama adalah mutu dari produk, ya. Produk-produk digital yang beredar, yang masuk ke Indonesia, sehingga dia bisa memenuhi compliance, standar-standar internasional maupun nasional. Nah, jadi Indonesia Digital Test House ini perannya cukup besar. Antara lain, dia melindungi ya, yang tadi yang saya sebutkan, melindungi keselamatan dan kesehatan para pengguna produk-produk digital. Yang kedua, dia menjadi semacam gate gitu ya, gate atau gatekeeper lah, kita bisa katakan demikian, dari lalu lintas masuknya produk-produk digital yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, peran yang nggak kalah penting adalah dia bagian dari spektrum management atau tata kelola spektrum di Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, saat ini ada 10 laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi di Indonesia. Dari aspek regulasi, pemerintah berencana menutup pengakuan hasil pengujian dari laboratorium luar negeri mulai akhir tahun 2026 agar laboratorium dalam negeri bisa lebih berkembang. Transformasi IDTH dari sebelumnya dikenal sebagai Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi memiliki sejumlah dasar hukum. Sebagai balai pengujian terlengkap, Indonesia Digital Test House memastikan seluruh aspek pengujian yang dilakukan telah mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan Standar Global. Bicara standar teknologi global, yang pasti kita itu lebih pada mengadopsi.
karena kita ingin masyarakat kita mendapatkan benefit dari standar yang memang sudah terharmonisasi secara global, karena kita bicara economic of scale. Kita nggak mau kita cuma punya teknologi yang adanya di kita doang sehingga device-nya akan mahal. Nah, berbicara standar global, kita dalam menyusun standar teknis itu kita banyak meminta boleh dibilang konsultasi gitu ya, misalnya dengan kita punya perwakilan International Telecommunication Union di sini di Jakarta, jadi kita juga kadang berkonsultasi dengan mereka. Sebelum perangkat telekomunikasi memperoleh sertifikasi layak edar dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, berbagai perangkat tersebut wajib memperoleh hasil pengujian yang memenuhi standar. Dan di Indonesia Digital Test House inilah seluruh perangkat diuji melalui berbagai jenis pengujian, mulai dari emisi radiasi hingga keamanan terhadap tubuh pengguna. Indonesia Digital Test House atau IDTH dibangun di Tapos Depok sebagai salah satu pilar utama transformasi digital nasional guna menjawab tantangan serta merajut sinergitas pengembangan ekosistem digital nasional. Pengembangan ekosistem digital bertujuan mendorong Indonesia agar bisa naik kelas menjadi negara produsen bahkan eksportir. Kemajuan teknologi semakin modern dan cepat. Setiap orang tidak bisa menghindari kemajuan teknologi. Di sini ada beberapa pengaruh teknologi digital. Yang pertama, pengaruh teknologi digital terhadap etika. Yang kedua, pengaruh teknologi digital terhadap realitas virtual. Dan yang ketiga, pengaruh teknologi digital terhadap privasi. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh teknologi digital terhadap etika. Kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap pola interaksi manusia, termasuk dalam ranah etika. Kehadiran media sosial, komunikasi instan, serta akses informasi yang luas menimbulkan tantangan baru dalam menjaga norma dan nilai etis. Misalnya, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pelanggaran hak cipta menjadi isu etis yang semakin marak. Etika digital dibutuhkan untuk membimbing perilaku pengguna teknologi agar bertanggung jawab, menghargai privasi, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting adanya literasi digital dan penanaman etika dalam penggunaan teknologi sejak dini. Etika digital mengacu pada norma dan perilaku yang tepat dalam menggunakan teknologi. Ini mencakup sopan santun berkomunikasi online, menghormati hak cipta dan karya orang lain, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, menghindari cyberbullying dan pencemaran nama baik. Tujuan etika digital menciptakan ruang digital yang aman, beradab, dan menghargai sesama. Yang kedua, pengaruh teknologi digital terhadap realitas virtual. Teknologi digital telah menciptakan dunia baru yang disebut realitas virtual atau virtual reality (VR). Realitas virtual memungkinkan manusia untuk merasakan pengalaman seolah-olah berada di dunia lain melalui bantuan teknologi. Hal ini berdampak positif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Namun, di sisi lain, penggunaan VR secara berlebihan dapat mengaburkan batas antara dunia nyata dan maya, menyebabkan ketergantungan, bahkan menurunkan kualitas interaksi sosial langsung. Maka, perlu adanya pengawasan dan batasan dalam pemanfaatan teknologi ini agar tetap berdampak positif bagi perkembangan manusia. VR adalah simulasi lingkungan 3D yang bisa dialami secara imersif melalui alat khusus seperti headset VR. Resikonya ketergantungan, isolasi sosial, dan terganggunya persepsi terhadap realitas. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi digital terhadap privasi. Privasi menjadi isu krusial dalam era digital. Data pribadi pengguna seringkali dikumpulkan, disimpan, dan bahkan diperjualbelikan oleh pihak tertentu tanpa izin yang jelas. Aplikasi dan layanan digital yang digunakan sehari-hari memiliki potensi mengakses informasi sensitif seperti lokasi, kebiasaan, dan preferensi pengguna.
Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan resiko pencurian identitas dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami kebijakan privasi, menggunakan pengaturan keamanan yang tepat, serta menuntut transparansi dari penyedia layanan digital. Privasi digital adalah hak pengguna untuk menjaga dan mengontrol data pribadinya secara online. Ancaman utamanya adalah pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, pemasaran tanpa izin atau spam. Dan tips menjaga privasi adalah: 1. Gunakan kata sandi kuat. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan yang terakhir, periksa izin aplikasi. Kesimpulannya adalah teknologi digital memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang etika, teknologi menuntut pengguna untuk bertanggung jawab dan bijak dalam berperilaku di dunia digital. Pada realitas virtual, teknologi membuka pengalaman baru namun juga berpotensi menimbulkan pergeseran terhadap dunia nyata. Sementara itu, dalam hal privasi, teknologi menghadirkan tantangan besar karena data pribadi mudah tersebar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus disertai kesadaran dan tanggung jawab moral.